Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 kelas seminar akuntansi keuangan akan membahas materi mengenai akuntansi nilai wajar dan imbalan kerja. Anggota dari kelompok 6 adalah saya sendiri, Ali Oktari, dengan BP 18 1053 1023, dan rekan saya, Hengki Saptiarman, dengan BP 18 1053 1038. PSAK yang terkait dengan materi ini ada 3. Ada 2 PSAK dan 1 ISAK. PSAK yang pertama yaitu PSAK 68 tentang pengukuran nilai wajar, PSAK 24 tentang imbalan kerja, dan ISAK 15 tentang batas aset imbalan pasti, persyaratan, pendanaan minimum, dan interaksinya. Pembahasan yang pertama itu mengenai pengukuran nilai wajar yang diatur di dalam PSAK 68. Yang pertama, apa itu tujuan dari PSAK 68 ini? Tujuan dari PSAK 68 adalah yang pertama untuk mendefinisikan dari nilai wajar itu sendiri. Yang kedua adalah menetapkan dalam suatu pernyataan mengenai kerangka pengukuran nilai wajar. Dan yang terakhir itu mensyaratkan pengungkapan mengenai pengukuran nilai wajar. Kemudian ruang lingkup dari PSAK 68. Pernyataan ini diterapkan ketika pernyataan lain mensyaratkan atau mengizinkan pengukuran atau pengungkapan mengenai nilai wajar. Jadi, PSAK 68 ini bisa diterapkan apabila persyaratan lain atau pernyataan lain itu mengizinkan penggunaan dari PSAK 68 ini tentang nilai wajar. Dan berdasarkan nilai wajar atau pengungkapan mengenai pengukuran tersebut. Nah, PSAK 68 ini dikecualikan dalam beberapa hal penggunaannya. Yang pertama yaitu pengukuran dan pengungkapan transaksi pembayaran berbasis saham dalam ruang lingkup PSAK 53. Nah, ini dilarang menggunakan nilai wajar PSAK 68. Yang kedua, pengukuran dan pengungkapan transaksi sewa dalam ruang lingkup PSAK 73 sewa. Kemudian pengukuran yang memiliki beberapa keserupaan dengan nilai wajar, tetapi bukan merupakan nilai wajar, seperti nilai realisasi neto dalam PSAK 14. Kemudian juga dilarang penggunaannya untuk pengungkapan aset program yang diukur pada nilai wajar sesuai PSAK 24. Kemudian pengungkapan investasi program manfaat purnakaya yang diukur pada nilai wajar sesuai dengan PSAK 18. Kemudian pengungkapan aset yang jumlahnya terpulihkan adalah nilai wajar setelah dikurangi biaya pelepasan sesuai dengan PSAK 48. Nah, jadi itulah pengecualian penggunaan PSAK 68 ini. Kemudian mengenai definisi dari nilai wajar. Nah, PSAK ini mendefinisikan nilai wajar sebagai harga yang akan diterima ketika kita akan menjual suatu aset, atau harga yang akan kita bayarkan ketika kita mengalihkan suatu liabilitas dalam sebuah transaksi antara pelaku pasar di saat tanggal pengukuran. Nah, atau ada di sini definisi tambahan dari IFRS 13, yaitu nilai wajar adalah the price that would be received to sell an asset or transfer a liability in orderly transaction between market participants and the measurement debt. Nah, slide selanjutnya itu membahas mengenai penggunaan dari nilai wajar. Nah, jadi tujuan utama penggunaan nilai wajar ini adalah untuk mengukur nilai dari aset dan juga liabilitas entitas. Nah, ketika mengukur nilai wajar, entitas memperhitungkan berbagai karakteristik mengenai aset dan liabilitas tadi. Adapun karakteristik itu bisa berbentuk yang pertama adalah kondisi dan lokasi dari aset itu berada, kemudian pembatasan jika ada atas penjualan atau penggunaan aset, apakah ada pembatasan atau tidak dalam penjualan atau penggunaan aset itu. Nah, aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar ini dapat terdiri dari aset atau liabilitas yang berdiri sendiri, kemudian aset atau liabilitas yang berbentuk sekelompok aset atau sekelompok liabilitas. Aset atau liabilitas yang berdiri sendiri ini contohnya adalah instrumen keuangan atau aset non-keuangan, sedangkan sekelompok aset atau sekelompok liabilitas itu dapat berbentuk unit penghasil kas atau sebuah satuan bisnis. Nah, selanjutnya itu mengenai transaksi. Nah, jadi seperti definisi sebelumnya, pengukuran nilai wajar ini mengasumsikan bahwa aset atau liabilitas yang dipertukarkan dalam suatu transaksi teratur
antara pelaku pasar untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitasnya pada tanggal pengukuran berdasarkan kondisi pada saat ini. Nah, jadi pengukuran nilai wajar ini itu diharuskan terjadi dalam sebuah transaksi yang teratur ketika kita akan menjual aset atau mengalihkan liabilitas. Nah, nilai wajar juga mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas ini terjadi di dalam sebuah pasar utama. Nah, jadi nilai wajar ini diasumsikan terjadi di dalam sebuah pasar utama atau principal market untuk si aset dan liabilitasnya ini. Kemudian jika tidak ada pasar utama, maka pasar yang paling menguntungkan itu untuk aset dan liabilitas itu dijadikan sebagai pasar utamanya. Nah, jadi entitas tidak harus melakukan pengidentifikasian atau mencari secara menyeluruh di mana pasar utama dari si aset dan liabilitas ini. Nah, jika tidak ada pasar utamanya, maka entitas dapat menggunakan mana pasar yang paling menguntungkan bagi penjualan aset atau pengalihan liabilitas ini. Dalam tanda kutip, tidak ada hal-hal yang dapat bertentangan, menentangi dari si prinsip aset dan liabilitas ini. Kalau tidak ada pertentangan, berarti pasar yang paling menguntungkan bisa dijadikan sebagai tempat terjadinya pengukuran nilai wajar. Nah, selanjutnya itu mengenai transaksi teratur. Jadi, transaksi teratur ini adalah transaksi yang mengasumsikan exposure ke pasar untuk periode sebelum tanggal pengukuran ini, memungkinkan kegiatan perusahaan yang lazim dan umum untuk transaksi yang melibatkan aset dan liabilitas ini. Jadi, bahkan sebelum ada tanggal pengukuran untuk penjualan si aset atau pengalihan liabilitas, transaksi penjualan aset dan pengalihan liabilitas ini juga lazim dilakukan oleh perusahaan pada waktu-waktu yang sebelumnya. Nah, kalau lazim dilakukan berarti itu adalah transaksi yang teratur. Nah, di sini ada disebutkan bahwa transaksi itu bukanlah sebuah transaksi yang dipaksakan. Contohnya likuidasi itu dipaksakan atau penjualan karena terpaksa oleh perusahaan. Nah, yang kedua itu adalah tentang pasar utama atau principal market. Jadi, pasar utama ini adalah pasar dengan volume atau tingkat aktivitas terbesar untuk aset dan liabilitas. Nah, jadi di pasar ini banyak terjadi aktivitas untuk penjualan aset atau pengalihan liabilitas itu. Nah, kemudian pasar yang paling menguntungkan. Nah, dari kata menguntungkan saja udah bisa kita ambil kesimpulan bahwa pasar ini akan memaksimalkan jumlah yang akan kita terima ketika kita akan menjual aset dan meminimalkan jumlah yang akan kita bayar ketika kita mengalihkan liabilitas setelah memperhitungkan biaya transaksi dan biaya transport yang akan terjadi atau biaya yang lainnya. Nah, intinya pasar ini akan menguntungkan kita. Kemudian ada yang disebut dengan pelaku pasar. Nah, entitas mengukur nilai wajar suatu aset atau liabilitas menggunakan asumsi yang digunakan oleh si pelaku pasar ketika akan menentukan harga dan dari harga dan aset dan liabilitas tersebut dengan asumsi bahwa si pelaku pasar ini bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya. Entitas pertama kali adalah melakukan identifikasi mengenai pelaku pasar secara umum, sifat pelaku pasar secara umum. Kemudian entitas mempertimbangkan faktor-faktor yang spesifik. Adapun faktor yang spesifik mengenai pengukuran nilai wajar ini bukanlah si pelaku pasarnya. Yang pertama itu adalah mengenai si aset dan liabilitas itu sendiri. Kemudian mengidentifikasi pasar utamanya atau pasar yang paling menguntungkan jika tidak ada pasar utama. Kemudian barulah entitas mengidentifikasi atau mempertimbangkan faktor mengenai si pelaku pasar yang akan melakukan transaksi dengan entitas di dalam pasar utama atau pasar menguntungkan tersebut. Nah, di slide selanjutnya ada pelaku pasar. Nah, jadi si pelaku pasar ini adalah pembeli dan penjual yang ada di pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan ketika mereka akan menjual aset atau mengalihkan liabilitas. Nah, mereka harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pembeli dan penjual tersebut independen satu sama lain, yaitu bukan pihak yang saling berelasi. Nah, yang kedua, pembeli dan penjual tersebut memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai aset dan liabilitas dan transaksi yang akan terjadi menggunakan seluruh informasi yang mereka peroleh. Yang ketiga, itu pembeli dan penjual tersebut dapat melakukan transaksi atau atas aset dan liabilitas tersebut. Kemudian yang terakhir, pembeli dan penjual bersedia untuk melakukan transaksi
untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas yang mana itu terjadi akibat mereka termotivasi. Selanjutnya, mengenai harga. Nah, seperti yang kita ketahui, nilai wajar ini adalah harga yang akan diterima ketika kita akan menjual suatu aset atau harga yang akan kita bayarkan ketika mengalihkan suatu liabilitas. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, dalam transaksi teratur di pasar utama, jadi harga yang akan kita terima atau harga yang kita bayar di pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran atau pada tanggal transaksi tersebut terjadi berdasarkan kondisi pasar saat ini. Dalam tanda kurung, terlepas apakah harga tersebut dapat diobservasi secara langsung atau hanya diestimasikan menggunakan teknik penilaian lainnya. Nah, selanjutnya ada mengenai penerapan nilai wajar, pengukuran nilai wajar pada penerapannya terhadap aset dan keuangan. Nah, jadi pengukuran nilai wajar atas aset dan keuangan itu harus memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam bentuk penggunaan tertingginya dan terbaiknya. Nah, jadi kalau aset ini dimiliki oleh pelaku pasar, bagaimana aset ini bisa beroperasi seterbaik? Aset ini dapat digunakan sebaik mungkin. Nah, itu pengukuran nilai wajarnya. Terbaik dan tertinggi. Kemudian, jika tidak, dengan cara menjualnya kepada pelaku pasar lain menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya. Nah, penggunaan tertinggi dan terbaik aset dan keuangan memperhitungkan penggunaan aset secara fisik atau physical possible, kemudian secara hukum diizinkan, legally permissible, kemudian ada layak secara keuangan, financially feasible. Contohnya, penggunaan yang secara fisik memungkinkan memperhitungkan karakteristik fisik dari aset yang akan diperhitungkan oleh pelaku pasar. Nah, contohnya itu adalah lokasi dan ukuran dari si properti itu. Nah, ini diperhitungkan ketika kita memikirkan mengenai penggunaan secara fisiknya dari si aset. Nah, yang kedua, kita juga harus mempertimbangkan penggunaan yang secara hukum diizinkan, memperhitungkan ada atau tidak pembatasan hukum mengenai penggunaan aset. Contohnya, di suatu kawasan tidak boleh menggunakan aset ini karena mencemari lingkungan. Nah, itu kan ada pembatasan hukumnya. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Yang ketiga itu penggunaan yang layak secara keuangan. Nah, dalam sisi keuangan ini diperhitungkan apakah aset yang sudah secara fisik mungkin ini, kemudian secara hukum ini sudah legal, bisa menghasilkan yang namanya arus kas masuk bagi entitas. Yang mana kita tahu arus kas masuk ini berhubungan dengan pendapatan. Nah, apakah memadai atau mengcover biaya-biaya yang telah dikumpulkan ketika kita mengakuinya dengan nilai wajar. Selanjutnya ada premis penilaian aset dan keuangan. Nah, penggunaan tertinggi dan terbaik aset dan keuangan tadi dapat memberikan nilai maksimum kepada entitas melalui yang pertama, penggunaan aset keuangan tersebut secara kombinasi dengan aset atau abilitas lain, maka nilai wajarnya adalah berdasarkan asumsi aset tersebut digunakan bersama aset lain itu. Nah, aset tersebut haruslah dapat dikombinasikan atau bisa dijadikan sebagai aset pelengkap, atau aset tersebut harus relevan dengan kelompok aset lainnya. Nah, kalau begitu, nilai tertinggi dan nilai terbaik dapat memberikan hasil yang maksimum terhadap entitas. Yang kedua, melalui penggunaan aset secara terpisah, maka nilai wajarnya adalah harga yang akan diterima dalam transaksi menjual aset kepada pelaku pasar yang akan menggunakannya secara terpisah. Selanjutnya itu mengenai pengukuran nilai wajar yang penerapannya ini pada liabilitas atau instrumen ekuitas milik entitas sendiri. Nah, jadi pengukuran nilai wajar ini mengasumsikan bahwa liabilitas keuangan atau liabilitas non-keuangan atau instrumen ekuitas milik entitas sendiri apabila dialihkan kepada pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Nah, maksudnya adalah nilai wajar ini mengasumsikan bahwa liabilitas yang akan dialihkan tadi terjadi pada tanggal pengukuran itu.
Nah, pengalihan liabilitas atau instrumen ekuitas milik entitas sendiri ini, nilai wajar akan mengasumsikan bahwa liabilitas akan tetap terutang dan pelaku pasar yang menerima pengalihan liabilitas tadi disyaratkan memenuhi kewajiban tersebut. Nah, karena dia telah menerima pengalihan piutang dari entitas, berarti pihak pelaku pasar yang menerima liabilitas tersebut akan memenuhi kewajiban menggantikan entitas. Nah, liabilitas tersebut tidak akan selesai dengan pihak lawan atau diakhiri liabilitas tersebut pada tanggal pengukuran. Nah, jadi tidak akan berakhir liabilitas tersebut, melainkan hanya dialihkan kepada pelaku pasar yang menerima pengalihan. Begitu juga dengan instrumen ekuitas milik entitas sendiri. Instrumen tersebut akan dimiliki oleh pihak yang menerima pengalihan. Kemudian pihak tersebut akan memperoleh hak dan juga tanggung jawab terkait dari instrumen yang dia miliki, instrumen ekuitas yang dia terima pengalihannya. Nah, instrumen tersebut juga tidak akan dibatalkan atau diakhiri pada tanggal pengukuran atau pada tanggal transaksi tersebut terjadi. Nah, kemudian ada sedikit tambahan, ketika harga quotation atau quoted price untuk pengalihan liabilitas atau instrumen ekuitas tadi tidak memiliki yang dimiliki oleh entitas itu tidak tersedia, jadi liabilitas atau instrumen ekuitas ini tidak memiliki harga yang identik atau tersedia di pasar. Tetapi item liabilitas dan instrumen ekuitas ini dimiliki oleh pihak lain sebagai aset. Nah, entitas akan mengukur nilai wajar liabilitas dan instrumen ekuitas ini dari perspektif pelaku pasar, dari orang atau entitas yang memiliki liabilitas dan instrumen ekuitas tadi sebagai aset. Nah, jadi orang yang memiliki liabilitas dan instrumen ekuitas tadi sebagai aset, maka itu akan dijadikan sebagai dasar pengukuran oleh perusahaan atau entitas kita. Nah, di slide selanjutnya ada penjelasan lebih jelasnya. Nah, di sini entitas akan mengukur liabilitas dan ekuitas tadi yang dimiliki oleh pihak lain sebagai aset tersebut. Nah, menggunakan harga quotation di pasar aktif untuk item yang identik yang dimiliki oleh pihak lain sebagai aset jika harga tersebut tersedia. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, apabila entitas tidak memiliki harga yang tepat untuk liabilitas dan ekuitasnya ketika dialihkan, kemudian pihak lain punya liabilitas atau ekuitas tersebut tapi sebagai aset. Nah, berarti itu bisa dijadikan sebagai harganya, karena itu disebut sebagai hasil observasi nilai wajarnya. Kemudian selanjutnya, apabila harga tersebut ternyata tidak tersedia, maka entitas dapat menggunakan input lain yang dapat diobservasi juga, seperti harga quotation di pasaran tidak aktif untuk liabilitas atau instrumen ekuitas itu, yang identik juga dengan aset yang dimiliki oleh pihak lain itu. Nah, jadi kalau tidak ada harga asetnya atau tidak ada harga yang tersedia, berarti bisa menggunakan harga quotation di pasaran tidak aktif yang mirip dengan liabilitas atau instrumen ekuitas yang dimiliki oleh pihak lain. Terima kasih kepada Ali. Selanjutnya saya, Hengki Septiarman, akan melanjutkan presentasi yaitu PSAK 24 mengenai imbalan kerja. Baiklah, pertama-tama kita masuk ke tujuan PSAK 24 terlebih dahulu. Tujuan yang pertama yaitu mengatur akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja. Terkait tujuan ini nanti kita akan membahas lebih jauh seperti program apa saja terkait imbalan kerja dan bagaimana pengungkapan terkait program imbalan kerja tersebut. Dan tujuan kedua yaitu mengatur akuntansi dan pengungkapan oleh pemberi kerja, entitas atau perusahaan untuk imbalan kerja. Dan tujuan ketiga, terdapat dua pengakuan yang harus diakui entitas. Yang pertama, liabilitas. Jika pekerja tersebut telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan. Dan yang kedua yaitu entitas mengakuinya sebagai beban
jika entitas menikmati manfaat ekonomis yang dihasilkan dari jasa yang diberikan oleh pekerja yang berhak memperoleh imbalan kerja. Berikut ruang lingkup yang diatur pada PSAK 24 ini, yaitu yang pertama diterapkan oleh pemberi kerja dalam pencatatan seluruh imbalan kerja, kecuali hal-hal yang telah diatur dalam PSAK 53, akuntansi kompensasi berbasis saham. Selanjutnya, pernyataan ini tidak mengatur pelaporan oleh program imbalan kerja pada PSAK 18, akuntansi dan pelaporan program manfaat purnakarya. Selanjutnya, berikut imbalan kerja yang termasuk ke dalam ruang lingkup PSAK 24. Yang pertama yaitu imbalan kerja jangka pendek. Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja yang diharapkan akan selesai seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan, atau bisa disebut juga dengan jangka waktu 1 tahun. Dan yang kedua yaitu imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja adalah imbalan kerja selain dari pesangon dan imbalan kerja jangka pendek tadi, yang terutang setelah pekerja menyelesaikan kontrak kerjanya. Dan yang ketiga yaitu imbalan kerja jangka panjang lain adalah imbalan kerja selain imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, dan pesangon yang dibahas sebelumnya. Dan yang keempat adalah pesangon itu sendiri. Pesangon adalah imbalan yang diberikan antar terminasi perjanjian kerja dengan pekerja yang disebabkan oleh keputusan entitas memberhentikan si pekerja ini, atau keputusan si pekerja itu sendiri yang menerima tawaran imbalan sebagai pertukaran atas terminasi terminasi perjanjian kerja ini. Nah, selanjutnya imbalan kerja ini diberikan melalui 3 bentuk, yaitu yang pertama program formal atau perjanjian formal lainnya antara entitas dan pekerja atau perwakilan pekerja. Yang kedua, imbalan pekerja diberikan melalui bentuk peraturan perundang-undangan atau peraturan industri, di mana entitas diwajibkan untuk ikut program nasional, industri, atau program multi pemberi kerja lainnya. Atau yang ketiga, melalui kebiasaan yang menimbulkan kewajiban konstruktif. Dan imbalan kerja meliputi juga imbalan yang diberikan kepada pekerja atau tanggungannya atau penerima manfaat lain yang dapat diselesaikan dengan pembayaran baik secara langsung, yaitu kepada pekerja, pasangan hidup, anak-anak, atau tanggungan lainnya. Dan pekerja dapat memberikan jasanya kepada entitas secara penuh waktu, paruh waktu, permanen, atau kontrak sementara. Nah, itulah ruang lingkup yang termasuk ke dalam pembahasan PSAK 24 yang nantinya akan dibahas lebih jauh. Setelah mengetahui ruang lingkup apa saja yang dibahas pada PSAK 24, seperti cakupan imbalan kerja tadi, yaitu imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang lain, dan pesangon, kita harus mengetahui definisi imbalan kerja itu sendiri. Imbalan kerja menurut PSAK 24 adalah seluruh bentuk pemberian dari entitas atas jasa yang diberikan oleh pekerja. Selanjutnya kita masuk ke imbalan kerja jangka pendek. Sebelumnya juga sudah dibahas, imbalan kerja jangka pendek itu imbalan kerja yang selain dari pesangon, jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa. Nah, berikut apa saja yang termasuk ke dalam imbalan kerja jangka pendek.
Yang pertama yaitu upah atau gaji dan iuran jaminan sosial. Yang kedua, cuti berimbalan jangka pendek. Ini seperti cuti tahunan dan cuti berbayar sakit. Dan yang ketiga, uang bagi laba dan bonus. Dan yang keempat, imbalan non-moneter. Imbalan non-moneter ini banyak ya, seperti pelayanan kesehatan, rumah, mobil, dan barang atau jasa yang diberikan secara cuma-cuma, atau bisa juga melalui subsidi. Selanjutnya kita masuk ke pengakuan dan pengukuran imbalan kerja jangka pendek. Secara keseluruhannya, imbalan kerja jangka pendek ini ketika pekerja telah menerima pemberian jasanya, entitas atau perusahaan itu harus mengakui imbalan kerja jangka pendek ke dalam dua bentuk. Yang pertama, liabilitas, yaitu setelah dikurangi jumlah yang telah dibayar, beban diberi muka jika terjadi kelebihan pembayaran. Dan yang kedua, diakui sebagai beban atau pernyataan lain yang memperbolehkan sebagai biaya perolehan. Dan selanjutnya, cuti berimbalan jangka pendek yang termasuk ke dalam cakupan imbalan jangka pendek tersebut. Yang mana entitas mengakui biaya yang diperkirakan atas imbalan jangka pendek ini dalam bentuk cuti berbayar yang diatur sebagai ke dalam dua hal. Yang pertama yaitu cuti berbayar yang boleh diakumulasi, yang mana ketika pekerja memberikan jasa yang menambah hak atas cuti berbayar di masa depan. Dan yang kedua yaitu cuti berbayar yang tidak boleh diakumulasi pada saat cuti itu terjadi. Cuti berbayar yang diakumulasi itu adalah cuti yang dibawa ke periode masa depan dan dapat digunakan pada periode masa depan jika hak cuti periode berjalan ini tidak periode berjalan saat ini itu tidak digunakan seluruhnya. Dan cuti berbayar yang diakumulasi itu dapat bersifat vesting. Dengan kata lain, jika pekerja tidak menggunakan hak cutinya, maka pekerja itu berhak memperoleh pembayaran kas untuk cuti yang tidak digunakannya itu. Tetapi cuti itu juga bisa bersifat non-vesting. Dan sedangkan cuti berbayar yang tidak boleh diakumulasi ini, perbedaannya yaitu tidak dapat dibawa ke periode masa depan. Yang artinya imbalan tersebut akan hilang jika hak periode berjalan cuti pada saat periode berjalan itu tidak digunakan sepenuhnya dan tidak memberikan hak pekerja untuk menerima pembayaran kas atau haknya karena tidak menggunakan hak cuti tersebut. Nah, cuti ini seperti cuti sakit berbayar, cuti melahirkan, atau cuti suami yang mendampingi istri melahirkan. Dan entitas tidak mengakui liabilitas atau beban sampai waktu terjadinya cuti, karena jasa pekerja tidak menambah jumlah imbalan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja itu sendiri meliputi dua macam, yaitu tunjangan purna karya seperti pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya seperti asuransi jiwa pasca kerja dan fasilitas pelayanan kesehatan pasca kerja. Pengaturan di mana entitas memberikan imbalan pasca kerja merupakan program imbalan pasca kerja. Entitas menerapkan pernyataan ini untuk seluruh jenis program. Bisa itu melibatkan atau bisa juga tidak melibatkan pendirian suatu entitas terpisah untuk menerima iuran dan membayar imbalan. Program imbalan pasca kerja dapat diklasifikasikan sebagai program iuran pasti atau program imbalan pasti.
yang mana bergantung pada substansi ekonomis dari setiap program tersebut. Selanjutnya, program imbalan pasca kerja ini diklasifikasikan ke dalam dua bentuk program. Yang pertama, program iuran pasti atau program imbalan pasti. Dalam program iuran pasti, kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif entitas terbatas pada jumlah yang disepakati sebagai iuran, dan dengan demikian jumlah imbalan pasca kerja yang diterima pekerja itu ditentukan berdasarkan jumlah iuran yang dibayarkan entitas kepada program imbalan pasca kerja. Akibatnya, risiko aktuarial atau imbalan itu lebih kecil dari yang diharapkan, dan risiko investasi atau disebut juga aset yang diinvestasikan itu tidak cukup untuk memenuhi imbalan yang diharapkan secara substansi yang ditanggung pekerja. Lalu klasifikasi imbalan pasca kerja yang kedua yaitu program imbalan pasti. Nah, dalam program imbalan pasti ini entitas itu memiliki kewajiban menyediakan imbalan yang dijanjikan kepada pekerja maupun mantan pekerja, dan risiko investasi dan risiko aktuarialnya itu ditanggung oleh perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke program imbalan kerja pasca kerja tadi, yaitu program multi pemberi kerja, yang mana entitas mengklasifikasikan program multi pemberi kerja sebagai program iuran pasti atau program imbalan pasti sesuai dengan ketentuan program tersebut, yang termasuk kewajiban konstruktif apapun di luar ketentuan formal. Dan jika program multi pemberi kerja adalah program imbalan pasti, maka entitas melaporkan bagian proporsionalnya atas kewajiban imbalan pasti, aset program, dan biaya yang terkait dengan program tersebut dengan cara yang sama dengan program imbalan pasti lainnya, dan mengungkapkan informasi yang diwajibkan. Yang mana informasi tersebut seperti menjelaskan karakteristik program imbalan pasti dan risiko yang terkait, dan mengidentifikasi dan menjelaskan jumlah yang timbul dari program imbalan pasti dalam laporan keuangannya, dan menjelaskan bagaimana program imbalan pasti berdampak terhadap jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa depan. Dan masih banyak yang perlu diungkapkan oleh entitas yang dapat teman-teman lihat pada PSAK 24 paragraf 135 sampai 148. Dan selanjutnya, ketika informasi yang memadai itu tidak tersedia, maka entitas harus melaporkan program sebagaimana program iuran pasti, dan lalu mengungkapkan fakta bahwa program tersebut merupakan imbalan pasti dan alasan tidak tersedianya informasi memadai bagi entitas untuk melaporkan program tersebut sebagai program imbalan pasti. Dan jika informasi yang memadai itu tersedia mengenai program imbalan pasti multi pemberi kerja ini, maka entitas melaporkan bagian proporsionalnya atas kewajiban imbalan pasti, aset program, dan biaya terkait dengan program tersebut dengan cara yang sama dengan program imbalan pasti lain. Akan tetapi, entitas mungkin tidak dapat menentukan bagian atas posisi keuangan dan kinerja yang mendasari programnya dengan keandalan yang cukup untuk tujuan akuntansi. Hal ini dapat terjadi jika program tersebut mengekspos entitas peserta terhadap risiko aktuarial yang terkait dengan peserta yang ada saat ini dan mantan pekerja yang dari entitas lain, sehingga tidak terdapat dasar yang konsisten dan andal untuk
mengalokasikan kewajiban, aset program, dan biaya kepada setiap entitas peserta dalam program tersebut. Atau bisa juga entitas tidak memiliki akses atas informasi yang memadai mengenai program tersebut sesuai dengan yang disyaratkan. Selanjutnya yaitu program jaminan sosial. Entitas mencatat program jaminan sosial dengan cara yang sama seperti program multi pemberi kerja yang sebelumnya. Dan program jaminan sosial ini dicirikan sebagai imbalan pasti atau iuran pasti berdasarkan kewajiban entitas dalam program. Beberapa program jaminan sosial didanai dengan dasar pay as you go, yang artinya iuran itu ditetapkan pada level yang diharapkan cukup untuk membayar imbalan yang disyaratkan yang jatuh tempo pada periode yang sama. Yang artinya imbalan masa depan yang menjadi hak pekerja selama periode berjalan akan dibayarkan dengan iuran masa depan. Namun, sebagian besar program jaminan sosial ini entitas tidak memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar imbalan masa depan tersebut. Yang mana satu-satunya kewajiban entitas adalah untuk membayar iuran ketika jatuh tempo. Dan jika entitas tidak lagi memperkerjakan pekerja yang merupakan pekerja program jaminan sosial, entitas tidak lagi berkewajiban untuk membayar imbalan yang diperoleh pekerjanya di tahun-tahun sebelumnya. Jadi dengan alasan ini program jaminan sosial merupakan program iuran pasti. Tetapi jika program jaminan sosial merupakan program imbalan pasti, maka entitas menerapkan program multi pemberi kerja sebelumnya. Selanjutnya yaitu imbalan yang dijamin. Entitas dapat membayar premi asuransi untuk mendanai imbalan pasca kerja. Entitas memperlakukan program tersebut sebagai program iuran pasti, kecuali entitas akan memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar imbalan kerja secara langsung pada saat jatuh tempo atau membayar tambahan imbalan jika pihak asuradur tidak membayar semua imbalan kerja masa depan yang timbul dari jasa pekerja periode berjalan dan periode sebelumnya. Jika entitas memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif, entitas memperlakukan program tersebut sebagai program imbalan pasti. Imbalan yang dijamin oleh polis asuransi itu tidak harus memiliki hubungan langsung atau otomatis dengan kewajiban entitas atas imbalan kerja. Program imbalan pasca kerja yang melibatkan polis asuransi tunduk pada pemisahan yang sama antara konsep akuntansi dan pendanaan seperti program lain yang didanai. Dan ketika entitas mendanai kewajiban imbalan pasca kerja dengan memberi polis asuransi, di mana entitas baik secara langsung maupun tidak langsung melalui mekanisme penetapan premi masa depan atau melalui hubungan pihak-pihak berelasi dengan pihak asuransi, tetap memiliki kewajiban hukum untuk kewajiban konstruktif. Maka pembayaran premi bukanlah merupakan jumlah pembayaran untuk pengaturan iuran pasti. Selanjutnya masih dalam imbalan pasca kerja, yaitu dalam program iuran pasti. Nah, pengakuan dan pengukuran program iuran pasti ini diakui ke dalam dua bentuk. Yang pertama sebagai beban dan yang kedua sebagai liabilitas. Ya sama seperti slide sebelumnya. Yang mana jika diakui sebagai liabilitas setelah dikurangi dengan iuran yang telah dibayar. Nah, jika iuran yang telah dibayar tersebut melebihi iuran terutang untuk jasa sebelum akhir periode pelaporan, maka entitas mengakui kelebihan tersebut sebagai aset atau beban dibayar di muka sepanjang kelebihan tersebut
akan mengurangi pembayaran iuran masa depan atau pembayaran kembali dalam bentuk kas. Nah, selanjutnya diakui sebagai beban, kecuali jika PSAK lain itu mensyaratkan atau mengizinkan iuran tersebut untuk dimasukkan dalam biaya perolehan aset. Lalu ketika iuran pada program iuran pasti ini yang tidak diharapkan akan selesai seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan atau pekerja memberikan jasanya, maka iuran tersebut didiskontokan dengan menggunakan tingkat diskonto. Dan untuk pengungkapan program iuran pasti, entitas mengungkapkan jumlah yang diakui sebagai beban untuk program iuran pasti. Selanjutnya, akuntansi untuk kewajiban konstruktif. Entitas menghitung tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan ketentuan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik kebiasaan entitas. Praktik informal ini akan menimbulkan kewajiban konstruktif jika entitas tidak memiliki pilihan realistis lain kecuali membayar imbalan kerja. Contoh kewajiban konstruktif ini adalah ketika perubahan dalam kebiasaan entitas menyebabkan memburuknya hubungan kerja antara entitas dan para pekerjanya. Nah, itu praktik informalnya. Sedangkan persyaratan formal dari program imbalan pasti itu dapat mengizinkan entitas untuk mengakhiri kewajibannya atas program. Namun, sangat sulit bagi entitas untuk mengakhiri kewajibannya dalam suatu program tanpa adanya pembayaran, dan jika ingin mempertahankan pekerjanya. Oleh karena itu, akuntansi imbalan pasca kerja mengasumsikan bahwa entitas yang saat ini menjanjikan imbalan tersebut akan terus menjanjikannya sepanjang sisa masa kerja pekerjanya. Selanjutnya, laporan posisi keuangan. Entitas mengakui liabilitas imbalan neto pasti dalam laporan posisi keuangan. Ketika entitas memiliki surplus dalam program imbalan pasti, maka entitas mengukur aset imbalan pasti neto pada jumlah yang lebih rendah antara surplus program imbalan pasti dan batas atas aset yang ditentukan dengan menggunakan tingkat diskonto. Imbalan pasti neto itu dapat timbul ketika program imbalan pasti telah mengalami kelebihan didanai atau ketika keuntungan aktuarial telah muncul. Maka entitas mengakui aset imbalan pasti neto tersebut karena entitas mengendalikan sumber daya yang merupakan kemampuan menggunakan surplus untuk menghasilkan manfaat di masa depan. Lalu, alasan yang kedua yaitu pengendalian tersebut merupakan akibat dari peristiwa masa lalu atau iuran yang diberikan oleh entitas dan jasa yang diberikan oleh pekerja. Dan alasan ketiga yaitu manfaat ekonomik masa depan tersedia untuk entitas dalam bentuk pengurangan iuran di masa depan atau pengembalian kas, baik secara langsung kepada entitas atau tidak langsung kepada program lain yang defisit. Batas atas aset ini adalah nilai kini dari manfaat masa depan tersebut. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran pada nilai kini kewajiban imbalan pasti dan biaya jasa kini. Total biaya program imbalan pasti itu dapat dipengaruhi oleh banyak variabel seperti gaji terakhir, perputaran pekerja, dan mortalitas, iuran pekerja, tren biaya kesehatan, dan lain-lain. Total biaya program ini tidak dapat dipastikan, dan ketidakpastian ini kemungkinan besar akan berlanjut untuk jangka waktu yang panjang. Nah, untuk itu, mengukur nilai kini kewajiban imbalan pasti, pasca kerja, dan biaya jasa kini yang terkait, maka perusahaan itu entitas perlu menetapkan metode penilaian aktuarial. Lalu
mengatribusikan imbalan pada periode jasa, dan langkah terakhir yaitu membuat asumsi aktuarial. Dari slide sebelumnya, kita ketahui bahwa total biaya program itu tidak dapat dipastikan, dan ketidakpastian tersebut dapat kemungkinan besar akan berlanjut untuk jangka waktu yang panjang. Nah, untuk menanggulangi hal itu, perusahaan menerapkan metode penilaian aktuarial, yang mana entitas menggunakan metode Projected Unit Credit. Kita singkat saja dengan PUC, untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti, selanjutnya biaya jasa kini yang terkait, dan biaya jasa lalu jika dapat diterapkan. Metode PUC ini seringkali disebut sebagai metode imbalan yang diakru secara prorata sesuai jasa, atau sebagai metode imbalan atau tahun jasa. Menganggap setiap periode jasa akan menghasilkan 1 unit tambahan hak atas imbalan, dan mengukur setiap unit secara terpisah untuk membentuk kewajiban akhir. Metode PUC ini juga mensyaratkan entitas untuk mengatribusikan imbalan pada periode berjalan, yang gunanya itu untuk menentukan biaya jasa kini dan periode berjalan dan periode sebelumnya, untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti. Nah, entitas mengatribusikan imbalan pada periode di mana kewajiban untuk memberikan imbalan pasca kerja itu timbul. Nah, kewajiban yang timbul ketika pekerja memberikan jasa akan dibalas dengan imbalan pasca kerja yang akan dibayar oleh entitas pada periode pelaporan masa depan. Dalam program imbalan pasti, jasa pekerja akan menimbulkan kewajiban. Bahkan jika imbalan tersebut bergantung pada status pekerjanya di masa depan, atau dengan kata lain belum vested, maka jasa pekerja sebelum tanggal vesting menimbulkan kewajiban konstruktif. Untuk lebih lengkap dan jelasnya, teman-teman dapat melihat pada paragraf 70 yang mana terdapat ilustrasi terkait pengatribusian imbalan pada periode jasa ini. Selanjutnya kita masuk ke asumsi aktuarial. Asumsi aktuarial ini tidak boleh bias dan harus selaras satu dengan yang lain. Asumsi aktuarial ini merupakan estimasi terbaik entitas mengenai variabel yang akan menentukan total biaya penyediaan imbalan pasca kerja. Nah, asumsi aktuarial ini sendiri terdiri dari asumsi demografis dan asumsi keuangan. Pada asumsi demografis, yaitu berhubungan dengan hal-hal mortalitas, tingkat perputaran pekerja, proporsi dari peserta program dengan tanggungannya, tingkat klaim program kesehatan, dan pada asumsi keuangan berhubungan dengan hal-hal tingkat diskonto, tingkat gaji dan imbalan masa depan, jaminan kesehatan, dan tingkat hasil yang diharapkan atas program. Nah, berikut juga hal-hal yang berhubungan dengan asumsi aktuarial. Yang pertama yaitu mortalitas. Entitas menentukan asumsi mortalitas ini dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta programnya, baik itu selama dan setelah kontrak kerja. Untuk mengestimasi total biaya dari imbalan, entitas mempertimbangkan perubahan mortalitas yang diharapkan. Sebagai contoh, dengan memodifikasi tabel mortalitas standar dengan estimasi perbaikan mortalitas. Selanjutnya, asumsi aktuarial yang berhubungan dengan tingkat diskonto.
Tingkat yang digunakan untuk mendiskontokan kewajiban imbalan pasca kerja ditentukan dengan mengacu pada imbal hasil pasar atau bunga obligasi korporasi yang berkualitas tinggi pada akhir periode pelaporan. Atau di negara di mana tidak terdapat pasar yang aktif dan stabil bagi obligasi tersebut, maka digunakan imbal hasil pasar atas bunga obligasi pemerintah, mata uang dan jangka waktu dari obligasi korporasi maupun obligasi pemerintah konsisten dengan mata uang dan estimasi jangka waktu kewajiban imbalan pasca kerja. Selanjutnya masih pada asumsi aktuarial yang berhubungan dengan gaji, imbalan, dan biaya kesehatan. Nah, entitas mengukur kewajiban imbalan pasti menggunakan dasar yang mencerminkan imbalan yang ditentukan dalam persyaratan program atau yang timbul dari kewajiban konstruktif yang jumlahnya melebihi ketentuan dan program tersebut. Lalu yang kedua, estimasi kenaikan gaji masa depan yang diestimasi mempengaruhi imbalan yang terhutang. Dan yang ketiga, dampak dari pembatasan dari bagian pemberi kerja atas biaya imbalan masa depan. Lalu yang keempat, iuran dari pekerja atau pihak ketiga yang mengurangi biaya akhir entitas untuk imbalan tersebut. Lalu selanjutnya, estimasi perubahan tingkat imbalan di masa depan yang diestimasi mempengaruhi imbalan yang akan dibayarkan dari program imbalan pasti. Jika dan hanya jika perusahaan itu diberlakukan sebelum akhir periode pelaporan atau data historis atau bukti lain yang andal mengindikasikan bahwa tingkat imbalan yang ditentukan akan berubah dan dapat diprediksi. Sebagai contohnya yaitu sejalan dengan perubahan level harga umum atau gaji secara umum. Dan asumsi aktuarial mencerminkan perubahan imbalan masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan formal program pada akhir periode. Untuk keadaan kasusnya bisa teman-teman lihat pada paragraf 88. Dan asumsi aktuarial tidak mencerminkan perubahan imbalan masa depan yang tidak ditetapkan dalam persyaratan formal program pada akhir periode pelaporan, yang mana perubahan tersebut akan mengakibatkan biaya jasa lalu dan biaya jasa kini untuk periode-periode setelah perubahan, sepanjang perubahan tersebut mengubah imbalan untuk jasa setelah terjadinya perubahan. Selanjutnya, pada slide sebelumnya juga telah disinggung bahwa asumsi aktuarial itu tidak mencerminkan perubahan imbalan masa depan yang tidak ditetapkan pada persyaratan formal, dan perubahan tersebut akan mengakibatkan biaya jasa lalu. Maka kali ini kita akan membahas biaya jasa lalu. Biaya jasa lalu adalah perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti akibat amandemen atau curtailment program. Entitas mengakui biaya jasa lalu sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amandemen atau curtailment program terjadi dan ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi terkait. Amandemen program itu sendiri terjadi ketika entitas memulai atau membatalkan program imbalan pasti atau mengubah imbalan terhutangnya dalam suatu program imbalan pasti yang ada saat ini. Dan curtailment pun terjadi ketika entitas mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program. Curtailment dapat terjadi karena suatu peristiwa yang berdiri sendiri, seperti penutupan pabrik, penghentian operasi atau terminasi atau penghentian program. Lalu, biaya jasa lalu ini tidak mencakup dampak perbedaan antara kenaikan gaji
aktuar, dan gaji yang diasumsikan sebelumnya pada kewajiban untuk membayar imbalan untuk jasa pada tahun-tahun sebelumnya. Dan biaya jasa lalu itu juga tidak mencakup estimasi yang berlebih atau kurang atas peningkatan pensiun yang diberikan berdasarkan kebijakan entitas. Dan estimasi peningkatan imbalan yang timbul dari keuntungan aktuarial atau dari imbal hasil atas aset program yang telah diakui dalam laporan keuangan juga tidak termasuk ke dalam biaya jasa lalu. Dan kenaikan imbalan yang vested, yaitu imbalan yang tidak bergantung pada kontrak kerja masa depan, ketika pekerja melengkapi persyaratan vesting ini dengan asumsi tidak ada imbalan baru maupun peningkatan imbalan. Dan hal ini juga tidak termasuk ke dalam biaya jasa lalu. Selanjutnya masuk kepada keuntungan dan kerugian atas penyelesaian. Keuntungan atau kerugian atas penyelesaian itu merupakan perbedaan antara nilai kini kewajiban imbalan pasti yang sedang diselesaikan, sebagaimana ditentukan pada tanggal penyelesaian, dan harga penyelesaian, yang mana termasuk setiap aset program yang dialihkan dan setiap pembayaran yang dilakukan secara langsung oleh entitas sehubungan dengan penyelesaian tersebut. Lalu entitas mengakui keuntungan atau kerugian atas penyelesaian program imbalan pasti pada saat penyelesaian itu terjadi. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pengakuan dan pengukuran aset program. Pengukurannya itu menggunakan nilai wajar. Nilai wajar aset program yang dikurangi dari nilai kini kewajiban imbalan pasti untuk menentukan jumlah defisit atau surplus. Nah, berikut yang tidak termasuk ke dalam aset program, yaitu iuran yang masih harus dibayar oleh entitas pelapor kepada Dana dan instrumen keuangan yang diterbitkan oleh entitas yang tidak dapat dialihkan dan dikuasai oleh Dana. Selanjutnya, penggantian. Jika pihak lain pasti akan mengganti pengeluaran baik itu sebagian atau seluruh pengeluaran yang disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban imbalan pasti, maka entitas atau perusahaan harus mengakui bagiannya tersebut sebagai aktiva yang terpisah, dan entitas mengukur aset tersebut pada nilai wajar. Lalu entitas memisahkan dan mengakui perubahan nilai wajar atas haknya tadi untuk penggantian itu caranya sama seperti perubahan nilai wajar aset program. Selanjutnya masuk ke penyajian, yaitu saling hapus antara aset terkait suatu program dengan liabilitas terkait program lainnya. Jika entitas itu memiliki hak secara hukum untuk menggunakan surplus pada satu program, yang mana untuk menyelesaikan kewajiban program lainnya, dan mempunyai intensi atau maksud untuk menyelesaikan kewajiban secara neto atau merealisasikan surplus pada satu program sekaligus menyelesaikan kewajiban program yang lain. Lalu pada penyajian ini tidak ada ketentuan pembedaan aset dan kewajiban lancar atau tidak lancarnya, dan juga tidak ada ketentuan penyajian biaya jasa dan bunga neto atas liabilitas aset imbalan pasti neto. Selanjutnya kita masuk ke bagian pengungkapan. Entitas mengungkap informasi yang menjelaskan karakteristik program imbalan pasti dan risiko terkait, lalu jumlah yang timbul dari program imbalan pasti dalam laporan keuangan,
dan menjelaskan bagaimana program imbalan pasti berdampak terhadap jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas entitas di masa depan. Untuk memenuhi tujuan pengungkapan tersebut, entitas itu mempertimbangkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama yaitu seperti level detail yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan pengungkapan, seberapa banyak penekanan yang ditempatkan pada setiap persyaratan, dan seberapa jauh penggabungan atau pemisahan yang harus dilakukan. Dan apakah pengguna laporan keuangan membutuhkan informasi tambahan untuk mengevaluasi informasi kuantitatif yang diungkapkan entitas ini. Setelah kita membahas mengenai imbalan kerja jangka pendek dan imbalan pasca kerja, selanjutnya kita masuk ke imbalan kerja jangka panjang lainnya, yang mana imbalan kerja jangka panjang lain ini mencakup yang pertama yaitu cuti berimbalan jangka panjang, seperti cuti besar atau cuti lainnya. Lalu yang kedua yaitu imbalan hari raya atau imbalan jasa jangka panjang lainnya. Lalu yang ketiga imbalan cacat permanen. Lalu yang keempat utang bagi laba dan bonus yang dibayar 12 bulan atau lebih setelah akhir periode. Nah, sedangkan yang jangka pendek kan maksimalnya 12 bulan atau jangka waktu 1 tahun. Lalu yang kelima, kompensasi remunerasi tangguhan yang dibayar juga 12 bulan atau lebih sesudah akhir dari periode pelaporan saat jasa diberikan. Untuk pengungkapan imbalan kerja jangka panjang ini sama seperti sebelumnya, itu pada PSAK 7 pengungkapan pihak berelasi yang mensyaratkan pengungkapan mengenai imbalan kerja untuk personil manajemen kunci. Dan pada PSAK 1 yaitu penyajian laporan keuangan mensyaratkan pengungkapan atas beban imbalan kerja. Setelah membahas imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, dan imbalan kerja jangka panjang lainnya, kita masuk ke pesangon. Untuk pengakuan pesangon itu sendiri, entitas mengakui liabilitas dan beban pesangon pada tanggal lebih awal ketika entitas tidak lagi menarik tawaran atas imbalan kerja tersebut, dan entitas mengakui biaya restruksi. Dan ketika suatu entitas tidak lagi menarik tawaran pesangon, untuk pesangon yang terhutang sebagai akibat dari keputusan pekerja menerima tawaran imbalan sebagai pertukaran atas terminasi kontrak adalah waktu yang lebih awal antara ketika pekerja menerima tawaran dan ketika pembatasan. Contohnya yaitu persyaratan hukum, peraturan atau kontraktual atau pembatasan lain. Lalu untuk pesangon terhutang akibat keputusan entitas melakukan terminasi, entitas tidak dapat lagi menarik tawaran ketika telah mengkomunikasikan kepada pekerja yang terdampak program terminasi jika memenuhi seluruh kriteria berikut ini. Yang pertama yaitu tindakan untuk menyelesaikan program mengindikasikan kemungkinan kecil dibuatnya perubahan signifikan. Lalu program ini mengindikasikan jumlah yang masa kerjanya akan dihentikan. Klasifikasi pekerja mereka atau klasifikasi fungsi dan lokasi kerja dan tanggal penyelesaiannya diharapkan. Nah, itu akan diidentifikasi pada program ini. Lalu selanjutnya program pesangon yang akan diterima pekerja dalam detailnya dapat menentukan jenis dan jumlah imbalan yang akan diterima pekerja ketika diberhentikan. Untuk pengukuran pesangon, entitas mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, mengukur dan mengetahui perubahan selanjutnya, lalu sesuai dengan sifat imbalan kerja dengan ketentuan bahwa jika pesangon merupakan sebuah peningkatan pada imbalan pasca kerja, maka entitas menerapkan persyaratan imbalan pasca kerja.
Namun sebaliknya, jika pesangon diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan, di mana pesangonnya itu diakui, maka entitas menerapkan persyaratan untuk imbalan kerja jangka pendek. Dan pesangon tidak diharapkan untuk diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan. Maka entitas menerapkan persyaratan untuk imbalan kerja jangka panjang lain. Untuk pengungkapan pesangon itu sendiri sama seperti imbalan-imbalan kerja yang sebelumnya, yaitu berdasarkan PSAK 7, pengungkapan pihak-pihak berelasi yang mensyaratkan pengungkapan mengenai imbalan kerja untuk personel manajemen kunci, dan PSAK 1, yaitu penyajian laporan keuangan mensyaratkan pengungkapan atas beban imbalan kerja. Pada ISAK 15 akan dibahas mengenai batas aset imbalan pasti, persyaratan pendanaan minimum, dan interaksinya. Pada latar belakang ISAK 15, paragraf 64 PSAK 24 membatasi pengukuran aset imbalan pasti sebagai nilai kini dari keuntungan ekonomis yang tersedia dalam pengembalian atau refund dari program atau pengurangan kontribusi masa depan atas program. Lalu persyaratan funding minimum itu terdapat di Indonesia, misalnya pensiun. Untuk meningkatkan jaminan atas perjanjian imbalan pasca kerja yang diberikan kepada anggota program imbalan pekerja. Nah, persyaratan tersebut normalnya berupa penetapan jumlah minimum yang harus diberikan. Lalu dengan adanya persyaratan minimum iuran ini dapat membatasi kemampuan entitas untuk mengurangi iuran di masa depan. Selanjutnya, dari latar belakang tersebut muncullah permasalahan. Yang pertama yaitu kapan pengembalian atau pengurangan iuran di masa depan harus dianggap sebagai tersedia. Manfaat ekonomik dalam bentuk pengembalian dana atau pengurangan iuran masa depan dikatakan tersedia jika entitas dapat merealisasikannya pada suatu titik waktu tertentu selama umur program atau ketika liabilitas diselesaikan. Lalu permasalahan yang kedua yaitu bagaimana persyaratan pendanaan minimum dapat mempengaruhi ketersediaan pengurangan iuran di masa depan. Nah, jika terdapat persyaratan minimum untuk iuran terkait jasa masa depan, maka manfaat ekonomik yang tersedia sebagai pengurang iuran di masa depan adalah sebesar jumlah yang mengurangi iuran pendanaan minimum masa depan untuk jasa masa depan karena entitas melakukan pembayaran di muka, yang artinya membayar jumlah tersebut sebelum melakukan kewajiban. Dan estimasi biaya jasa masa depan dalam setiap periode dikurangi estimasi iuran persyaratan pendanaan minimum yang disyaratkan untuk jasa masa depan dalam periode tersebut jika tidak ada pembayaran di muka. Lalu untuk permasalahan ketiga, kapan persyaratan pendanaan minimum dapat menimbulkan liabilitas? Sepanjang utang iuran tidak tersedia setelah iuran dibayar ke program, entitas mengakui liabilitas ketika kewajiban tersebut timbul. Nah, liabilitas akan mengurangi aset imbalan pasti atau meningkatkan imbalan pasti neto, sehingga tidak ada keuntungan atau kerugian yang diekspektasikan timbul. Selanjutnya pada interpretasi, yaitu ketersediaan pengembalian atau pengurang iuran masa depan bergantung dengan syarat dan kondisi dari program dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan hak atas pengembalian hanya tersedia bila entitas memiliki hak tanpa syarat atas pengembalian tersebut.
Demikian presentasi kami pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya Hengki Septiarman dan rekan saya Ali Oktari mengucapkan mohon maaf jika terdapat kesalahan, dan atas perhatian teman-teman kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.